Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga Anda semua diberikan kesehatan, diberikan banyak rezeki, dicukupi segala kebutuhannya, dan tidak kurang suatu apapun. Secara lahiriah maupun batiniah, ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi terbaik. Sejak 14 abad yang lalu, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat penyayangnya memberikan tips kepada seluruh umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan berikut ini. Sahabat-sahabat semua, berikut adalah 3 amalan pembuka rezeki yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah menghidupkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Sholat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal atau tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Riwayat lain menyebut 12 rakaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ahmad Tirmidzi, dan At-Tirmidzi. Lalu yang kedua adalah dengan membaca zikir ini setiap hari. Dalam kitab hadis Tarikh Baghdad, Imam Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Nu'aim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu,
Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya mengamalkan bacaan ini demi melapangkan rezeki. Amalan ini telah teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud ialah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari sebanyak 100 kali. Sebagian ulama mengatakan zikir ini dibaca setelah sholat duhur. Yang ketiga adalah dengan membaca surat Al-Waqi'ah setiap hari. Surat Al-Waqi'ah adalah surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surat Al-Waqi'ah memiliki makna kiamat. Kandungannya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Al-Waqi'ah juga menceritakan penciptaan manusia, api, dan segala jenis tumbuhan sekaligus menerangkan kuasa Allah ketika hari kebangkitan. Surat ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran atau kemiskinan. Surat ini dianjurkan dibaca setiap selesai sholat asar atau pada malam hari. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang banyak sakit, Abdullah bin Mas'ud, untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolaknya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putra miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadis Abdullah bin Mas'ud tersebut, Ibnu Katsir juga menyampaikan sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Waqi'ah, yaitu barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Hadis riwayat Abu Syajah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Mulid mencantumkan hadis serupa dari Anas. Surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan, maka bacalah surat Al-Waqi'ah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Tawai. Demikianlah amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan semua umatnya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Namun untuk hasil yang maksimal, setiap amalan doa tentunya dibarengi dengan usaha atau ikhtiar agar hasilnya berkah. Selamat mengembangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.